Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 SMK BP Darul Ulum. Di masa pandemi sekarang ini, kita semua tetap dituntut untuk selalu mempunyai semangat untuk belajar. Walaupun pembelajaran pada kali ini tidak bertatap muka secara langsung, kita belajar secara daring. Pesan kuning anak-anakku sekalian, walaupun pembelajaran lewat daring, mari kita tetap semangat belajar dan belajar untuk memperjuangkan masa depan kita. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pelajaran PKN, Bunding akan membahas bab pertama tentang hakikat bangsa dan negara. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama belajar bersama-sama tentang hakikat bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran Bunding mulai, terlebih dahulu kalian harus memahami materi-materi apa yang akan Bunding sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang akan Bunding sampaikan adalah pengertian bangsa dan unsur-unsur bangsa yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, negara, serta unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Dan selanjutnya harapan dari Bunding, setelah pembelajaran ini berakhir, kalian paham tentang bangsa dan negara, beserta syarat-syarat berdirinya suatu bangsa maupun negara. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersama-sama tentang hakikat bangsa dan negara. Anak-anakku, hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita membahas tentang hakikat bangsa dan negara, kalian perlu pahami terlebih dahulu bahwa manusia itu adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Yang mana sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat mencukupi kehidupan sendiri, kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Sehingga dikatakan manusia adalah sebagai makhluk sosial. Kaitannya dengan mempunyai atau mencukupi kebutuhan hidupnya, maka manusia itu harus hidup berkelompok atau bersama-sama dengan orang lain. Sehingga terbentuklah apa yang namanya bangsa. Jadi bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Ini adalah pendapat dari tokoh para ahli negarawan yang bernama Ernest Renan. Kemudian dapat dikatakan sebagai bangsa apabila terpenuhi beberapa unsur. Yang pertama, adanya persamaan sejarah pada masa lampau. Yang kedua, memiliki nasib yang sama dalam proses sejarah kehidupannya. Yang ketiga, memiliki akar, bentuk, dan corak budaya yang sama. Yang keempat, terdapat ikatan emosional yang tempat dengan tempat tinggalnya. 5. Adanya cita-cita dan nilai kerohanian yang sama. Anak-anak sekalian, itulah unsur-unsur bangsa yang harus dipenuhi. Artinya persamaan sejarah masa lampau. Jadi, misalnya saja bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang sama di dalam mengusir penjajah, melawan penjajah dari dalam proses waktu ke waktu.
Suatu bangsa apabila sudah berorganisasi akan terbentuklah yang namanya suatu negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Anak-anak sekalian, jadi manusia yang berkumpul dengan kesamaan sejarah, kesamaan cita-cita, kesamaan budaya, kesamaan tujuan itu berkumpul, maka terbentuklah itu suatu bangsa. Nah, bangsa apabila sudah melakukan organisasi, maka lahirlah yang namanya negara. Dikatakan negara harus memenuhi beberapa syarat. Jadi bangsa bisa mendirikan suatu negara apabila memenuhi beberapa syarat. Jadi syarat berdirinya negara secara garis besar membutuhkan dua syarat. Yang pertama syarat konstitutif. Syarat konstitutif adalah unsur yang mutlak yang harus ada pada saat negara didirikan. Jadi harus ada. Apa saja itu yang termasuk unsur konstitutif atau unsur pokok? Yaitu harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Itu unsur pokok yang harus ada pada saat negara didirikan. Yang kedua adalah unsur deklaratif. Adalah unsur yang tidak mutlak pada saat negara berdiri. Tetapi unsur ini boleh atau bisa dipenuhi setelah negara itu berdiri. Unsur deklaratif itu antara lain adalah pengumuman, pengakuan dari negara lain. Jadi setelah merdeka, setelah berdiri suatu negara, memenuhi unsur konstitutif, unsur deklaratifnya itu menyusul. Deklaratif itu sebagai unsur tambahan. Apa itu deklaratif? Pengumuman, pengakuan dari negara lain bahwa ada negara baru. Contoh, tanggal 17 Agustus 1945 lahir negara Republik Indonesia. Maka adanya negara yang baru itu perlu diakui oleh negara lain. Kaitannya nanti ke depannya adalah dalam menentukan hubungan internasional. Maka unsur deklaratif itu pengakuan dari negara lain ada dua macam. Yang pertama adalah pengakuan de facto, pengakuan nyata yang diberikan negara lain kepada negara yang sedang berdiri atau yang baru lahir, bahwa memang ada negara yang baru lahir. Yang kedua adalah pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum. Pengakuan secara hukum kaitannya nanti dalam hubungan dengan internasional. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas satu persatu tentang unsur-unsur daripada negara. Kita bahas yang pertama tentang rakyat. Apa itu rakyat? Anak-anak sekalian, rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Jadi anak-anakku, yang namanya rakyat itu semua orang yang berada di dalam suatu negara. Termasuk di situ orang asing, wisatawan, lembaga konsulat atau dubes atau tenaga kerja asing. Semua yang ada di negara Indonesia itu dikatakan rakyat. Maka mereka harus tunduk dengan peraturan yang ada. Contoh, misalnya
wisatawan asing yang sedang melakukan wisata di Pulau Bali misalnya warga negara Amerika, dia berada di Indonesia, berada di Pulau Bali, harus tunduk pada peraturan negara Indonesia, walaupun dia bukan warga negara Indonesia. Itulah rakyat. Nah, rakyat dalam negara dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Dikatakan penduduk itu adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dalam waktu lama menetap. Ya, berada suatu negara yang menetap dalam waktu yang lama. Itu penduduk. Sedangkan bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara menetap di suatu wilayah negara. Artinya hanya sementara. Misalnya wisatawan asing di sini tujuannya hanya melancong, ya, atau dikenal dengan turis. Dia di sini hanya beberapa bulan. Setelah selesai, ya, dalam melancong ke beberapa daerah, dia kembali lagi ke negaranya. Maka ini dikatakan bukan penduduk atau orang asing. Termasuk juga misalnya anggota pejabat kedutaan suatu negara di negara lain, ini juga termasuk bukan penduduk karena mereka berada di wilayah negara hanya sementara. Setelah tugas selesai akan kembali ke negaranya. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah bicara tentang penduduk. Nah, penduduk dalam suatu negara itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi anggota suatu negara. Sehingga mereka akan mendapatkan status warga negara asli atau warga negara keturunan. Contoh di Indonesia ada WNI keturunan, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia keturunan Jepang misalnya, warga negara Indonesia keturunan Arab. Jadi ada warga negara Indonesia asli, WNI asli, dan WNI keturunan. Semua diatur dengan undang-undang. Kita bisa melihat, kalian nanti bisa melihat ketentuan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dikatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain, ya, yang disahkan menjadi warga negara dengan undang-undang. Jadi warga negara Indonesia ada yang warga negara asli maupun warga negara Indonesia keturunan. Itu sesuai dengan amanat pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasalnya tersebut. Selanjutnya kita akan bahas unsur negara yang kedua tentang wilayah. Anak-anak sekalian, wilayah suatu negara itu juga dibagi menjadi 4 atau dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah wilayah daratan. Yang kedua, wilayah lautan. Yang ketiga, wilayah udara. Salah pengetikan ini. Yang ketiga, wilayah udara. Yang keempat, wilayah ekstrateritorial. Jadi wilayah daratan, lautan, udara. Maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Udara, kemudian ekstrateritorial. Wilayah
daratan suatu negara itu dibatasi dengan batas alami maupun batas buatan dan batas geografis. Wilayah daratan merupakan tempat tinggal atau tempat aktivitas suatu negara dalam melakukan kegiatan pemerintahannya dan sebagai tempat tinggal warga negaranya. Batas wilayah daratan dengan negara lain itu dilakukan dengan perjanjian antar negara atau perjanjian internasional dalam bentuk perjanjian bilateral yang menyangkut negara yang bersangkutan. Batas wilayah daratan negara yang satu dengan negara yang lain itu dibatasi. Batas wilayah negara dapat berupa batas alamiah, yaitu suatu batas negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah. Misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, maupun hutan. Yang selanjutnya, batas buatan adalah batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk bisa pagar, berduri, bisa tembok, bisa tugu pembatas. Yang selanjutnya adalah batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu negara dengan negara lain yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur. Itu adalah batas wilayah suatu negara dengan negara lain, wilayah daratan. Yang selanjutnya kita bahas tentang wilayah lautan. Wilayah lautan atau wilayah teritorial suatu negara laut. Dalam menentukan wilayah laut itu kita kenal dua asas. Yang pertama asas res nullius yang mengatakan bahwa laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara. Ini asas yang pertama. Kemudian yang kedua res communis yang menyatakan bahwa laut itu milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Itu adalah asas ya dalam menentukan batas-batas wilayah laut. Di negara Indonesia, sesuai dengan keputusan PBB tanggal 10 Desember 1982 yang mana diselenggarakan Konvensi Hukum Laut Internasional ketiga di Jamaika. Hasil konferensi tersebut ditandatangani oleh 119 peserta yang menetapkan bahwa laut teritorial yaitu wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara di laut, lebarnya 12 mil diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara pada saat air laut surut. Yang kedua ditetapkan zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu negara.
Jadi apabila suatu negara sudah memiliki wilayah laut teritorial sejauh 12 mil, maka wilayah lautnya menjadi 24 mil diukur dari pantai. Yang selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif atau dikenal dengan ZEE. Adalah wilayah laut suatu negara yang lebarnya 200 mil laut ke laut bebas. Yang selanjutnya landas kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Yang terakhir yang berkaitan dengan wilayah laut adalah landas benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut atau yang dikenal dengan laut bebas. Selanjutnya, wilayah suatu negara yang ketiga adalah wilayah udara. Dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago tahun 1944 dan di Indonesia keluar Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 dinyatakan bahwa batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner adalah 35.000 setinggi 35.761 km. Yang mana dalam wilayah tersebut negara berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Itu wilayah udara. Yang terakhir, wilayah negara yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Kata lain, wilayah negara tersebut berada di luar wilayah negara lain. Contoh wilayah ekstrateritorial. Kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain. Kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Jadi di dalam kapal di laut bebas itu, misalnya kapal itu berbendera Amerika, maka di dalam kapal itu merupakan wilayah ekstrateritorial negara Amerika. Sehingga di situ dalam kapal itu berlaku hukum Amerika. Termasuk juga kantor kedutaan tadi, kantor kedutaan besar RI di Arab misalnya. Di dalam kantor kedutaan atau dikenal dengan KBRI ya, di Arab misalnya, maka dalam kantor KBRI itu berlaku hukum Indonesia karena di dalam kantor itu adalah wilayah ekstrateritorial negara Indonesia. Itu wilayah ekstrateritorial. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita bahas unsur negara yang ketiga, yaitu pemerintah yang berdaulat. Berdaulat itu artinya berkuasa. Jadi, pemerintah yang berdaulat adalah suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya. Sehingga karena pemerintah yang berdaulat itu atau berkuasa terhadap rakyatnya harus memenuhi sifat-sifat yang harus dipenuhi. Sifat kedaulatan negara itu yang pertama asli, kemudian tertinggi dan tidak dibagi
bagi. Sifat kedaulatan asli itu artinya kekuasaan itu tidak diberikan dari kekuasaan lain. Tertinggi artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi daripada negara. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi di atasnya. Tidak dapat dibagi-bagi artinya negara itu mempunyai kekuasaan atau kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Jadi pemerintah mempunyai kedaulatan ke dalam, yaitu untuk mengatur negaranya, dan keluar pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, tidak tunduk pada kekuatan lain. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pemerintah dalam arti luas, yaitu keseluruhan alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan negara. Jadi keseluruhan perlengkapan negara itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu kekuasaan memegang, membuat undang-undang, menjalankan undang-undang maupun yudikatif. Itu pemerintah dalam arti luas. Yang kedua, pemerintah dalam arti sempit, yaitu seluruh perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Yang melaksanakan fungsi pemerintahan itu dipegang oleh lembaga eksekutif. Siapa itu lembaga eksekutif? Yaitu presiden beserta menteri-menteri negara. Mereka bersama-sama melaksanakan pemerintahan. Baiklah, anak-anakku sekalian, di sini kita sudah bersama-sama belajar memahami tentang hakikat bangsa dan negara beserta unsur-unsurnya. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang fungsi maupun tujuan pemerintahan, tujuan negara. Demikian anak-anakku, sebelum Buding akhiri, Buding ucapkan selamat belajar dengan baik. Semoga kalian bisa sukses walaupun pembelajaran jarak jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.